Hai Rocket TV, selamat datang kembali. Jauh sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama, Eropa sudah menjadi benua yang penuh konflik. Berbagai ketegangan antara negara-negara besar sudah berlangsung lama. Namun selama bertahun-tahun perang berlangsung, tidak ada pihak yang benar-benar peraih kemenangan atau mengalami kekalahan mutlak. Hingga akhirnya terbentuklah beberapa negara besar yang saling berseberangan, yaitu Inggris, Prancis, Italia, Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Rusia. Sebagian besar negara-negara ini syamwisiting kontradiksi atau pertentangan, baik karena sengketa perbatasan, ambisi ekspansi wilayah, maupun persaingan ekonomi. Di antara negara-negara tersebut, terdapat 3 negara dengan kontradiksi terbesar, yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman. Ketiganya memiliki angkatan laut yang relatif kuat dan sama-sama agresif dalam melakukan ekspansi ke luar negeri untuk menduduki koloni. Hal ini sering memicu perselisihan sengit, terutama di dalam budaya wilayah yang kaya di sumber daya. Salah satu wilayah yang menjadi pusat persaingan mereka adalah Afrika. Dalam proses pembagian wilayah tersebut, Inggris ingin membagi Afrika secara vertikal, Perancis secara horizontal, sementara Jerman memilih untuk membaginya secara diagonal. Yang namanya pada akhirnya, ketika pembagian itu bertemu di Afrika, bentrokan fisik pun terjadi. Akibat bentrokan fisik tersebut, hubungan antara Jerman dan Prancis mulai memburuk, dan Jerman khawatir bahwa Prancis akan menyerangnya. Ditambah lagi dengan keberadaan Kekaisaran Rusia di sebelah timur yang juga memiliki ambisi ekspansionis. Hal itu membuat Jerman mulai takut bahwa Rusia dan Prancis akan bersekutu dan menyerangnya bersamaan. Maka dari itu, Jerman mengambil inisiatif untuk menyatakan kepada Rusia bahwa mereka tidak berniat untuk berperang. Dengan cara ini, Jerman dapat mengawasi Prancis dengan lebih tenang. Atau dengan kata lain, Jerman bisa mengatasinya sendiri jika Prancis mencari masalah. Bukan hanya dengan Kekaisaran Rusia saja. Jerman juga mengusulkan aliansi dengan Kekaisaran Austria-Hungaria. Maka terbentuklah aliansi tri kekuatan, Jerman, Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Rusia. Setelah ketiga negara membentuk aliansi, mereka mulai mengembangkan industrinya dengan tenang. Maka saat itu terjadilah revolusi, industri kedua. Karena tidak ada konflik yang muncul, Jerman berkembang dengan pesat dan menjadi negara yang kuat. Bahkan, mobil pertama kali muncul di Jerman pada akhir abad ke-19. Dan ini menandai awal dari era baru dalam transportasi dan teknologi. Lalu apa yang dilakukan Kekaisaran Rusia ketika Jerman berkembang maju? Di bawah Jerman, terdapat Kekaisaran Austria-Hungaria. Dan di bawah Kekaisaran Austria-Hungaria, terdapat Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah. Pada saat itu, Kekaisaran Ottoman mengalami kekacauan internal karena banyak kelompok etnis atau suku bangsa yang memiliki pemerintahan sendiri. Sehingga terjadi banyak konflik internal. Kemudian, Kekaisaran Rusia memanfaatkan konflik internal tersebut untuk merebut wilayah. Maka dari itu, bagian utara Kesultanan Ottoman terpecah menjadi beberapa negara kecil seperti Serbia, Rumania, dan Bulgaria yang didanai oleh Kekaisaran Rusia. Langkah Rusia untuk mendukung dan memecah belah negara-negara lain ini membuat Jerman merasa tegang. Jerman menyadari bahwa Kekaisaran Rusia ternyata memiliki ambisi untuk berekspansi di wilayah tersebut. Ketegangan ini tidak hanya dirasakan oleh Jerman, tetapi juga oleh negara-negara di sekitarnya. Melihat ekspansi Kekaisaran Rusia, negara-negara lain khawatir bahwa Rusia akan terus memperluas wilayahnya ke daerah mereka. Maka dari itu, pada tahun 2008, mereka mengadakan sebuah pertemuan di Berlin dengan tujuan untuk membatasi ekspansi Rusia yang terus berlanjut ke barat. Hal ini membuat Kekaisaran Rusia sangat marah, terutama kepada Jerman. Kemudian Rusia mengatakan kepada Jerman, "Kita adalah sekutu. Saya tidak akan menyerang Anda dan saya membiarkan Anda berkembang dengan tenang. Lalu apa hubungannya dengan Anda ketika saya melebarkan sayap ke wilayah lain? Mengapa Anda membatasi ekspansi saya? Saya hanya memperluas wilayah ke daerah berekspansi sampai ke tanah Anda. Lalu, apa yang Anda cemaskan?" Melihat Kekaisaran Rusia marah, Jerman mengajak Kekaisaran Austria-Hungaria untuk membentuk aliansi militer. Dengan adanya aliansi baru ini, posisi aliansi sebelumnya berubah. Aliansi semula hanya memastikan bahwa jika Prancis menyerang Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria tidak akan membantu Prancis dan akan tetap netral. Namun dengan aliansi baru ini, jika negara lain menyerang Jerman, terutama terhadap ancaman dari Kekaisaran Rusia,
maka Jerman dan Kekaisaran Austria-Hungaria akan bersatu untuk melawannya. Namun Jerman dan Kekaisaran Austria-Hungaria merasa khawatir karena wilayah Rusia yang sangat luas. Oleh karena itu, mereka mengajak Italia untuk membentuk aliansi 3 negara, yaitu Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, dan Italia. Italia bersedia bergabung dengan aliansi. Jerman karena hubungan Italia dengan Perancis tidak membaik. Dengan aliansi ini, Italia merasa akan mendapat bantuan jika Perancis menyerangnya. Kemudian di tahun 1840-an, ada 3 negara industri terkuat di Eropa, yaitu Inggris, Perancis, dan Jerman. 3 negara ini menjual hasil industri pabrik mereka kepada negara-negara lain. Maka dari itu, negara-negara tersebut terus memperluas wilayah jajahannya ke luar negeri karena pabrik mereka membutuhkan bahan baku dari negara jajahannya. Koloni Inggris pada saat itu menduduki India, Australia, dan Afrika Selatan, sementara Perancis menduduki beberapa wilayah di Afrika dan Vietnam, sedangkan Jerman menduduki beberapa wilayah di Afrika dan Nugini. Dalam proses ekspansi ini, Perancis melihat Jerman tumbuh semakin cepat dan menjarah tanah negeri lain, baik dari sisi industri maupun aspek lainnya. Kemudian Perancis merasa ancaman Jerman semakin besar, apalagi Perancis dan Jerman sejak awal memang berseteru. Jadi Perancis diam-diam bersekutu dengan Kekaisaran Rusia. Jerman akan diserang jika masih terus berekspansi dengan agresif. Maka dari itu, Perancis diam-diam membentuk aliansi dengan Italia dan berkata, jika Jerman menyerang Perancis, Italia tidak perlu ikut campur. Di sini Italia menyetujui aliansi dari Perancis. Pada titik ini, kita mungkin bertanya-tanya tentang Italia, yang telah membentuk aliansi dengan Jerman dan Perancis. Lalu, mengapa Italia masih membentuk aliansi secara rahasia dengan Perancis? Hal itu dikarenakan perbatasan Italia dengan Kekaisaran Austria-Hungaria. Di ujung perbatasan, Italia juga memiliki perselisihan teritorial dengan Kekaisaran Austria-Hungaria. Jadi Italia membentuk aliansi dengan siapa saja yang lebih menguntungkan